Ramainya arus pelayaran dari kota-kota bandar di Lombok ke Timur Tengah yang melalui Singapura telah ikut memberikan andil cukup besar bagi masyarakat Sasak untuk berangkat ke kota kelahiran Islam, baik yang hanya bertujuan beribadah haji maupun untuk memperdalam pengetahuan keislamannya. Keterlibatan putra-putra Sasak dalam diskursus intelektual kosmopolitan di Haramain sebenarnya telah dimulai sebelum jalur Singapura dibuka tahun 1819. Diduga telah dimulai pada abad ke-18 Masehi. Hal ini diketahui dari beberapa sumber yang menyebutkan bahwa ada beberapa ulama asal Lombok menjadi pengajar di Masjidil Haram dan sebagai tuan guru pada masyarakat Sasak pada abad ke-18. Beberapa di antaranya kemudian menjadi ulama terkemuka di Lombok pada abad ke-18, antara lain adalah Tuan Guru Haji Umar Buntimbe, Tuan Guru Haji Mustafa Sekarbela, dan Tuan Guru Haji Amin Sesela. Mereka ini telah menunaikan haji pada pertengahan abad ke-18 Masehi dan mukim beberapa waktu di Makkah, lalu belajar pada ulama-ulama besar di Masjidil Haram. Namun, belum ditemukan sumber-sumber yang menyebutkan secara rinci mereka ini belajar pada siapa dan bagaimana selama mereka di Tanah Suci, kecuali yang meninggalkan tulisan-tulisan dan tuan guru setelah mereka masih dapat ditelusuri melalui murid-murid atau keluarganya. Dilihat pada peran mereka selama atau setelah kembali, dan beberapa tulisan yang ditinggalkan mereka dapat disebut sebagai transmitter utama bagi tradisi keilmuan Timur Tengah pada masyarakat Sasak di Lombok. Beberapa tuan guru yang kemudian menjadi ulama besar dan menjadi orang berpengaruh adalah murid mereka ini, atau berada dalam jaringan intelektual tuan guru tersebut. Mereka telah menjadi peletak dasar terhadap kesuksesan tuan guru di kemudian hari dalam membangun pengaruhnya dalam masyarakat. Begitu juga halnya dengan pengakuan ulama-ulama dari banyak tempat bagi ulama-ulama asal Lombok terhadap kapasitas keilmuannya ketika terlibat dalam diskursus kosmopolit di Haramain. Tuan guru tuan ini juga telah menghasilkan tulisan-tulisan yang banyak berupa kitab-kitab atau manuskrip-manuskrip yang bukan hanya menyalin, tapi juga mengarang sendiri kitab-kitab yang menjadi pegangan yang diajarkan kepada masyarakat, atau paling tidak mensyarahkan kitab-kitab guru mereka. Dari cerita-cerita seputar kekeramatan atau kelebihan tertentu yang dimiliki oleh seorang tuan guru ini, berpengaruh cukup kuat terhadap popularitas dan jumlah pengikut tuan guru di masyarakat. Masyarakat Sasak sangat menghormati para tuan guru. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari kelebihan-kelebihan tertentu yang dimiliki seseorang. Semakin banyak kelebihan yang dimiliki, maka akan semakin disegani oleh masyarakat, bahkan setelah meninggal sekalipun. Tentang Tuan Guru Haji Mustafa Sekarbela dan Tuan Guru Haji Amin Sesela, tidak banyak informasi yang dapat diperoleh. Bahkan dari keturunan keduanya juga tidak banyak yang mengetahui tentang biografi kedua Tuan Guru tersebut. Kalau ditelusuri ke belakang, kedua kampung Tuan Guru ini sampai sekarang masih sangat tampak warisan-warisan mereka mempertahankan di bidang-bidang keilmuan tertentu. Misalnya di Sekarbela, sejak Tuan Guru Haji Mustafa ini dikenal sebagai ulama ilmu nahwu, saraf, dan ilmu alat lainnya, sampai sekarang kampung tersebut masih mempertahankan kekhasan tersebut. Kalau kedua tuan guru generasi awal di atas agak sulit diungkap biografinya, maka beda dengan Tuan Guru Haji Umar Buntimbe yang lahir di Penujak, Lombok Tengah. Diperkirakan kuartal pertama abad ke-18 Masehi. Dia terlibat dalam Perang Praia I dan II. Pemikiran dan kiprahnya Tuan Guru Umar ini terlacak melalui karya-karya yang ditinggalkan dan keterlibatannya pada Perang Praia antara masyarakat Muslim Sasak dengan Kerajaan Bali ketika Muslim Sasak di bawah komando Guru Bangkol atau Mami Ismail dari Praia. Ia meninggal di Praia dan dimakamkan di Tiwu Biras, timur Sungai Balungadang Praia. Salah seorang muridnya yang terkenal adalah Tuan Guru Haji Sidik Karangkelok yang lahir pada tahun 1861 Masehi, yang memiliki pengaruh dan pengikut cukup banyak, yaitu penganut tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Murid-murid Tuan Guru Haji Umar Buntimba
selain berasal dari Penujak, juga banyak yang berasal dari luar Penujak, seperti dari Janapria dan Kediri, dan daerah lainnya. Khususnya Kediri yang sekarang ini dikenal sebagai salah satu kota santri di Lombok. Tradisi intelektual para tuan gurunya yang generasi awal merupakan bagian dari jaringan Tuan Guru Haji Umar Buntimbe. Menurut Haji Ali Masnun, bahwa Tuan Guru Haji Abdul Ghafur juga merupakan salah seorang murid Tuan Guru Umar Buntimba yang terkenal dengan ilmu meramalnya dan berbagai ilmu-ilmu lainnya. Tuan Guru kelahiran Buntimba Penujak ini adalah seorang yang produktif. Selain menulis Al-Quran 30 juz, juga menulis ulang karya ulama-ulama pendahulunya dan karya guru-gurunya. Menurut pengakuan dari Tuan Guru Haji Lalu Imran, sesungguhnya karangannya banyak, lebih dari 10 kitab yang sempat sampai di tangan cicitnya yang juga sebagai seorang tuan guru. Akan tetapi, karena beberapa karangannya sudah dipinjam oleh beberapa tuan guru yang belum dikembalikan, dan ada juga yang terbakar, rusak, sehingga yang tersisa hanya tinggal beberapa buah saja. Di antara beberapa kitab yang masih tersisa sampai sekarang, di antaranya yaitu Al-Quran, yang bertulis tangan, Kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan menggunakan bahasa Arab, Kitab Hidayatus Salikin, Furu Al-Masail, dan Kitab Fol yang bertulis huruf Arab dengan menggunakan bahasa Melayu. Kitab Manaqib adalah kitab biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang merupakan salah satu tokoh sufi paling masyhur di Indonesia. Peringatan Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini selalu dirayakan setiap tahun oleh umat Islam Indonesia. Tokoh yang diyakini sebagai cikal bakal berdirinya tarekat Qadiriyah ini lebih dikenal masyarakat lewat cerita-cerita karamahnya dibandingkan ajaran spiritualnya. Terlepas dari pro dan kontra atas kebenaran karamahnya, biografi tentangnya sering dibacakan dalam majelis yang dikenal di masyarakat dengan sebutan manaqiban. Kitab Manaqib yang disalin oleh Tuan Guru Haji Umar Buntimba ini tidak utuh, ada yang hilang sebagiannya. Kitab ini pada eranya sampai abad 20 menduduki posisi yang sangat penting dalam masyarakat Sasak. Karena ia dibaca pada acara-acara tertentu, entah itu untuk mengenang Syekh Abdul Qadir atau sebagai wahana atau tempat pertemuan jamaah Tuan Guru. Sesungguhnya membaca Manaqib bukan hanya membaca biografi atau kehidupan pribadi sang syekh, lebih dari itu di dalamnya juga berisi tentang tauladan yang baik dan karomah Syekh Abdul Qadir, serta doa-doa mustajab. Kitab Hidayatus Salikin yang disalin oleh Tuan Guru Buntimbe ini adalah karya gurunya Abdul Samad Al-Palembani yang wafat pada tahun 1828 Masehi. Syekh Abdul Samad Al-Palembani ini menulis kitab tersebut ketika ia berada di Makkah dan selesai ditulis tahun 1778 Masehi. Telah dicetak beberapa kali di Makkah, Bombay, Kairo, Surabaya, dan Singapura. Kitab ini membicarakan tentang aturan-aturan syariat yang ditafsirkan secara mistis. Seperti yang dikemukakan sendiri oleh Syekh Abdul Samad Al-Palembani, dia merupakan terjemahan karya Al-Ghazali, yaitu Bidayatul Hidayah. Tetapi karya ini lebih tepat sebagai adaptasi Bidayatul Hidayah, karena menurut Syekh Abdul Samad, dia menyampaikan beberapa topik yang terdapat dalam karya Al-Ghazali, pada saat yang sama membuat sejumlah topik yang sesuai yang tidak diambil dari karya Al-Ghazali tersebut, melainkan dari karya-karya Al-Ghazali yang lain seperti Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, dan Al-Arba'in fi Usuluddin. Sedangkan kitab Furu Al-Masail yang juga disalin oleh Tuan Guru Buntimbe ini merupakan karya seorang ulama yang produktif di antara ulama Melayu Indonesia pada abad ke-18, yaitu Daud Al-Fatani, 1724 Masehi sampai 1847 Masehi. Al-Fatani salah seorang guru dari Tuan Guru Umar Buntimbe ketika di Makkah. Al-Fatani adalah orang yang dinilai sukses mendamaikan aspek hukum dan aspek mistis Islam. Selain sebagai guru tasawuf, Al-Fatani juga dikenal sebagai seorang yang ahli fikih.
Beberapa karyanya yang merepresentasikan yang demikian itu antara lain karya-karyanya Hidayatul Muta'allim wa Umdatul Mu'allim mengenai fiqih secara umum, Muniyat Al-Musalli mengenai salat, Nahju Ragibin Fisabilal Muttaqin mengenai transaksi-transaksi perdagangan, Ghayatut Takrib tentang warisan atau faraid, Idah Al-Babli Murid Al-Nikah bi Al-Sawab mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian, serta beberapa karya fiqih lainnya yang dalam bentuk tulisan-tulisan lebih pendek. Furu' Al-Masail berisi tentang aturan-aturan dan petunjuk-petunjuk dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan adaptasi dari karya Syamsuddin Al-Ramli, Al-Fatawa, dan karya Husain bin Muhammad Al-Mahalli, Kashful Litam, yang ditulis dalam bentuk tanya-jawab. Menurut Azra, gaya penulisan semacam ini merupakan metode baru yang ditawarkan Al-Fatani dalam menjelaskan seluk-beluk fiqih dengan cara penyajian yang lebih menarik dan mempermudah pemahaman para pembaca dan pengguna kitab tersebut, khususnya di wilayah Melayu Indonesia. Lebih-lebih kitab ini menggunakan bahasa Melayu. Selain kitab-kitab tersebut, terdapat salah satu kitab yang dikarang sendiri oleh Tuan Guru Buntimbe ini, yaitu Kitab Fol. Kitab tersebut adalah kitab yang berisi tentang ramalan-ramalan masa depan seseorang menggunakan huruf Arab dengan bahasa Melayu berbahan kertas deluang. Tidak jelas kenapa kitab ini diberi nama Kitab Fol oleh pemegang kitab keturunan dari pengarangnya, menjelaskan bahwa nama ini adalah nama yang diberikan oleh pengarangnya Tuan Guru Umar Buntimbe. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang penamaannya demikian. Kalau tentang isi kitab secara keseluruhan, hampir tidak ada sisi-sisi yang terlewati yang tidak diketahui oleh pewarisnya. Karena kitab ini adalah kitab ramalan tentang banyak hal, mulai dari yang berkaitan langsung dengan kemungkinan-kemungkinan masa depan seseorang sampai pada penentuan jam dan hari baik untuk membuka usaha dan lain sebagainya. Lalu Sohimun Faisal, salah seorang dosen UIN Mataram yang pernah meneliti di tempat ini, menyebut kitab ini sebagai kitab ilmu nujum. Tidak ada penjelasan tentang dari mana sumber rujukan kitab tersebut diambil oleh pengarangnya, dan tidak ada keterangan menyebut nama seorang guru yang mengajarkan pengetahuan tersebut, yang kemudian ditulis menjadi sebuah kitab. Keturunan Tuan Guru Umar Buntimbe merawat dan menjaga kitab ini. Diduga kitab ini memiliki arti dan makna tersendiri bagi pemiliknya. Tidak boleh dibawa oleh siapapun selain pemiliknya dan jarang diperlihatkan kepada orang lain. Pewaris kitab tersebut menceritakan bahwa kitab tersebut adalah kitab yang sangat dikeramatkan bagi siapa saja yang membawanya dan mampu menggunakannya. Pernah dalam sebuah acara peletakan batu pertama Masjid Karangkelok. Ketika itu telah hadir Gubernur NTB, Harun Al-Rasyid, dan beberapa orang tuan guru beserta tamu-tamu undangan yang lainnya. Namun karena keturunan Tuan Guru Umar Buntimbe, yaitu Tuan Guru Haji, lalu Imran belum tiba di acara, maka acara peletakan batu pertama masjid tersebut belum dimulai sampai Tuan Guru tersebut datang. Setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata masyarakat setempat sebelumnya telah menanyakan langsung kepada Tuan Guru lalu Imran tentang waktu yang tepat untuk peletakan batu pertama, dan menurutnya bahwa pembangunan tersebut akan berjalan lancar sesuai dengan harapan masyarakat setempat. Dalam menetapkan hari baik tersebut, Tuan Guru Haji lalu Imran menggunakan petunjuk yang ada dalam Kitab Fol. Sesungguhnya masyarakat Karangkelok memiliki satu jaringan intelektual dengan keturunan Tuan Guru Buntimbe. Salah seorang guru tarekat yang ada di Karangkelok, yaitu Tuan Guru Haji Sidik Karangkelok, seorang murid dari Tuan Guru Umar Buntimbe, sehingga keturunan Tuan Guru Sidik akan tetap menempatkan keturunan Tuan Guru Buntimbe tersebut pada kedudukan tertentu dalam penghormatannya. Kitab Fol merupakan kitab yang sangat penting bagi Tuan Guru Umar Buntimbe. Kuat dugaan kitab ini menjadi rujukan utama dalam memberikan solusi terhadap pertanyaan-pertanyaan masyarakat berkaitan dengan persoalan-persoalan yang bersifat prediktif dari masa depan seseorang. Umumnya masyarakat menanyakan kepada dukun peramal atau kepada Tuan Guru tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan ditemukan apabila seseorang akan membuka usaha tertentu atau pekerjaan-pekerjaan tertentu.
Seorang tuan guru akan semakin meningkat popularitasnya apabila dia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan demikian dan sekaligus memberikan solusi terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi kitab ini menjadi kitab yang sangat penting, khususnya dalam kaitannya untuk meningkatkan keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap seorang tuan guru. Dalam masyarakat tradisional, kekuatan-kekuatan yang bersifat magis atau semacam keramat untuk seorang wali menjadi sebuah keharusan untuk dimiliki. Selain itu, kemampuan seperti ini dimaksudkan untuk mengimbangi kekuatan tertentu yang dimiliki oleh seorang dukun dalam masyarakat, juga untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa tuan guru itu doanya atau kekuatan-kekuatan tertentu yang dimilikinya adalah anugerah yang diberikan oleh Allah untuk dirinya. Ketika dia berdoa, maka Allah akan mengabulkan doanya.